सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एंड झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dayana Mufti Mutiara, Ibu dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2017. Nah, pada kesempatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, adapun tujuan dan manfaat dari mempelajari materi statistika ini, diharapkan anak-anak mampu untuk menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta mampu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian mampu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta mampu menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Anak-anak tentu saja di dalam satu kelas ini memiliki berat badan yang berbeda-beda. Contohnya, Anita memiliki berat badan 45 kg, kemudian Sinta memiliki berat badan 60 kg, dan Amelia memiliki berat badan 42 kg. Begitu juga dengan ukuran tinggi badan. Tentu saja anak-anak semua memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contohnya, Angga memiliki ukuran tinggi badan yang 170 cm, kemudian Dimas memiliki tinggi badan 165 cm, dan Adit memiliki tinggi badan 180 cm. Nah, untuk data-data tersebut, ketika kita kumpulkan dan kita susun dari data terendah sampai terbesar, maka data tersebut akan menjadi sebuah data mentah ataupun data tunggal. Nah, pada pembahasan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari mengenai data tunggal ataupun data mentah. Begitu juga dengan perhitungannya, baik itu perhitungan mengenai rata-rata atau disebut sebagai mean, kemudian perhitungan mediannya, dan perhitungan modusnya. Anak-anak, pada pembahasan sebelumnya, anak-anak telah diajarkan bagaimana cara menulis sebuah data yang kita punya ke dalam data berbentuk tabel ataupun histogram. Nah, lalu bagaimana jika ibu mempunyai sebuah data yang berkelompok? Lalu apakah bisa kita menghitung sebuah nilai rata-rata, median, dan modus dari data berkelompok tersebut? Nah, anak-anak, pada pembahasan materi statistika ini, ibu mempunyai sebuah data yang ibu ambil dari UAS tahun lalu, yaitu di MA Wasilatul Huda. Nah, data yang ibu miliki ini, data yang sudah tersusun dari data terendah sampai data tertinggi. Data ini merupakan data tunggal. Nah, untuk melakukan ukuran pemusatan data berkelompok, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita rubah terlebih dahulu data tunggal ini ke dalam data berkelompok. Nah, dari data tunggal yang kita miliki ini, kita akan merubah data ini ke dalam data berkelompok untuk melakukan ukuran pemusatan data berkelompok. Dari data ini, kita ketahui bahwa nilai terkecilnya merupakan 65 dan nilai terbesarnya 83 dengan jumlah datanya sebanyak 40. Kemudian, untuk melakukan atau untuk merubah sebuah data tunggal ke dalam data kelompok, maka kita memerlukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu nilai ranknya.
Nilai rank merupakan selisih dari nilai terbesar dengan nilai terkecil. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, nilai terbesar adalah 83 dan nilai terkecilnya 65. Sehingga kita peroleh selisihnya 18. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas yaitu kita dapat dari rumus 1 ditambah 3,3 log N. Seperti yang telah kita ketahui, N sebanyak 40, sehingga K merupakan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, untuk perhitungan ini kita bisa menggunakan kalkulator ataupun alat hitung lainnya. Sehingga diperolehlah nilai K yaitu 6,28. Nah, untuk nilai K ini kita bulatkan ke atas sehingga memperoleh nilai 7. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita hitung lebar interval kelas atau kita biasa disimbolkan dengan nilai P. Nah, nilai P ini kita peroleh dari perbandingan nilai R dengan nilai K. R merupakan rank dan K merupakan banyaknya kelas, sehingga 18 per banding 7 diperoleh nilai 2,57. Untuk nilai ini juga sama, kita bulatkan ke atas sehingga diperolehlah nilai 3. Nah, setelah kita melakukan 3 langkah ini, kita bisa menyusunnya ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, anak-anak, berdasarkan beberapa langkah yang tadi kita telah lakukan, maka kita memperoleh sebuah tabel distribusi frekuensi berkelompok, di mana di dalam tabel ini kita bisa mengetahui sebuah nilai ujung bawah dan ujung atas. Untuk bagian yang ini kita namakan sebagai ujung bawah, kemudian untuk bagian yang ini kita namakan sebagai ujung atas. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita dapat menghitung sebuah nilai titik tengah. Nilai titik tengah ini kita bisa memperoleh dari penjumlahan nilai ujung bawah ditambah dengan ujung atas, kemudian hasilnya kita bagi 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai titik tengah pada kelas kedua, kita bisa menjumlahkan nilai titik tengah pertama dijumlahkan dengan panjang kelas atau intervalnya, yaitu sebanyak 3. Kemudian untuk nilai titik tengah pada kelas ketiga, kita bisa memperoleh dengan menjumlahkan nilai titik tengah pada kelas kedua dengan panjang kelas. Begitu juga seterusnya sampai kita memperoleh nilai titik tengah pada kelas ke-7, yaitu dengan menjumlahkan nilai titik tengah pada kelas ke-6 dengan panjang kelasnya. Kemudian setelah kita menentukan titik tengah, kita bisa menentukan batas kelas. Batas kelas ini terbagi menjadi 2, yaitu batas kelas atas dengan batas kelas bawah. Nah, untuk batas atas kelas, kita jumlahkan ujung atas dengan 0,5. Kemudian untuk batas bawah kelas, yaitu ujung bawah, kita kurangi dengan 0,5. Nah, setelah melakukan langkah-langkah ini, kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah tabel yang lebih lengkap, yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan banyaknya kelas, kemudian SI ini skor interval, F itu frekuensi, XI-nya nilai titik tengah, kemudian BK merupakan batas kelasnya, dengan diketahui N sebanyak 40. Anak-anak sekarang sudah paham tentang data tunggal dan data berkelompok, serta anak-anak juga sudah mampu membedakan dan mampu membuat data tunggal menjadi sebuah data berkelompok. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok, mengenai min, median, dan modus. Untuk min pada data berkelompok, hanya sedikit perbedaan dengan data tunggal, yaitu untuk data tunggal kita mempunyai rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X bar ini merupakan simbol dari rata-rata. Kemudian Fi merupakan frekuensi KI dan Xi-nya merupakan data KI. Nah, untuk data berkelompok kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu X bar sama dengan
sigma FI dikali XI per sigma FI. Dengan FI merupakan frekuensi ke I, tetapi XI di sini kita menggunakan titik tengah ke I. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu mempunyai sebuah contoh soal, yaitu tentukan min dari data dari tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Untuk kelas pertama, datanya yaitu 30-34 dengan frekuensinya 6. Kemudian kelas kedua, datanya 35-39 dengan frekuensinya 10. Dan untuk kelas ketiga, datanya 40-44 dengan frekuensinya 8. Serta kelas keempat yaitu 45-49 dengan frekuensinya 6. Kita harus ingat, untuk data berkelompok, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI dengan XI merupakan titik tengah. Artinya, untuk mencari sebuah nilai min dari data berkelompok, kita harus mencari nilai XI terlebih dahulu. Anak, untuk penyelesaian dari contoh soal min data berkelompok, data dan frekuensinya kita telah dapatkan dari soal. Kemudian untuk menentukan sebuah titik tengah, kita dapatkan dari ujung bawah dijumlahkan dengan ujung atas, kemudian kita bagi 2 dan akan menghasilkan nilai 32. Kemudian untuk mencari titik tengah pada kelas kedua, kita jumlahkan titik tengah pada kelas pertama dengan P. Dari data kita telah ketahui bahwa nilai P sebanyak 5, sehingga titik tengah kedua sebanyak 37. Dan titik tengah pada kelas ketiga 42, kemudian titik tengah pada kelas keempat yaitu 47. Karena di dalam sebuah rumus X bar kita memerlukan sigma FI dikali XI, sehingga kita kalikan terlebih dahulu nilai FI dengan XI dan akan menghasilkan jumlah 1180. Karena sigma FI dikali XI sudah diketahui, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan kita bagi dengan sigma FI yaitu sebanyak 30, sehingga menghasilkan nilai 39,33. Jadi nilai min untuk data berkelompok sebesar 39,33. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai median. Seperti yang telah kita ketahui bahwa median merupakan nilai tengah. Untuk median pada data tunggal terbagi menjadi 2, yaitu median data ganjil dan median untuk data yang jumlahnya genap. Nah, untuk data yang jumlahnya ganjil, rumusnya X setengah dikali N plus 1. Kemudian untuk data yang berjumlah genap, rumusnya X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, untuk median yang data berkelompok, rumusnya BB ditambah P dikali N per 2 dikurangi F besar, kemudian kita bagi dengan F kecil. Dengan BB merupakan batas bawah kelas median dan F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan P merupakan panjang interval kelas, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita akan bahas contoh soal. Berikut ini data skor ujian 80 mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung yang telah disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dari data tersebut, tentukan nilai mediannya. Nah, ini merupakan data yang telah diketahui dengan jumlah N sebanyak 80. Kemudian untuk penyelesaiannya, berdasarkan data di atas, kelas mediannya ialah 1 per 2 dikali N sama dengan 1 per 2 dikali 80
sama dengan 40. Artinya, median akan terletak di kelas kelima, yaitu pada interval 71 sampai 80. Karena sampai dengan kelas ini jumlah frekuensinya sudah memuat data ke-40. Didapatlah nilai N sama dengan 80, kemudian BB-nya atau batas bawah kelas mediannya 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian P yaitu panjang interval kelasnya sebanyak 10, dan F yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya sebanyak 23 dan F kecilnya sebanyak 25. Kemudian kita masukkan data-data yang telah kita ketahui ke dalam rumus median, yaitu BB ditambah P dikali N per 2 min F besar per F kecil. Nah, untuk BB-nya 70,5 dan P-nya 10, kemudian N-nya 80 per 2 kita kurangi dengan F besar yaitu 23, kemudian kita bagi dengan F kecil yaitu 25, sehingga hasilnya 77,3. Jadi median dari data berkelompoknya adalah 77,3. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai ukuran pemusatan data dengan cara menghitung min dan median. Kemudian, untuk cara menghitung modus dari data berkelompok, silakan anak-anak berdiskusi bersama-sama untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan nilai modus dari data berkelompok. Anak-anak, dapat disimpulkan ternyata pada prinsipnya ukuran pemusatan data berkelompok sama saja dengan ukuran pemusatan data tunggal. Bedanya terletak pada ukuran pemusatan data tunggal menggunakan data aslinya, sedangkan untuk ukuran pemusatan data berkelompok menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Kemudian, untuk merubah data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok, kita memerlukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan nilai rank, kemudian langkah yang kedua kita tentukan banyaknya kelas, kemudian langkah yang ketiga kita tentukan panjang interval kelas. Nah, setelah kita melakukan 3 langkah tersebut, kita bisa langsung merubah data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok. Kemudian dari data berkelompok tersebut, kita juga bisa menentukan nilai titik tengah dengan cara menjumlahkan ujung bawah dengan ujung atas, kemudian kita bagi dengan 2. Kemudian kita juga dapat menentukan batas kelas. Nah, batas kelas ada 2, yaitu batas atas kelas yang diperoleh dari ujung atas dijumlahkan dengan 0,5, kemudian batas bawah kelas yang diperoleh dari ujung bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, kemudian untuk mencari nilai min dari data berkelompok, kita dapatkan dari X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, dengan Xi merupakan nilai titik tengah. Kemudian untuk mendapatkan nilai median dari data berkelompok, kita memperoleh dari rumus yaitu BB ditambah P dikali N per 2 dikurangi F besar, kemudian kita bagi dengan F kecil. Nah, untuk memperoleh nilai modus dari data berkelompok, kita dapatkan dari BB ditambah P dikali dengan D1 per D1 ditambah D2. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Terima kasih banyak Ibu sampaikan. Dicukupkan sekian materi dari Ibu. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa untuk latihan soalnya dikerjakan. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.